Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. April Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau bikin soal UKOM dan SKB Bidan Persalinan part 6 tentang atonia uteri. Jadi buat teman-teman yang mau ngebahas tentang atonia uteri, ini tempatnya gitu ya. Tapi materi ini masih dalam bentuk soal. Jadi kalau misalkan sudah selesai materi ini masih belum paham tentang atonia uteri, komen aja di bawah untuk aku bikin materi khusus tentang atonia uteri. Sebelum kita mulai, yuk kita like dan subscribe ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Kita ke soal UKOM dan SKB Bidan yang nomor 1. Data rekap medik apakah yang harus dievaluasi pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 20 tahun P1A0 kala 4 dengan keluhan utama mengeluarkan darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaannya di sini menunjukkan nadinya sudah 90 kali per menit, P-nya 24 kali per menit, dan perdarahannya sudah kurang lebih 500 cc. Kalau sudah seperti ini, data rekam medik yang diperlukan itu adalah, yuk 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah, ya, data kadar hemoglobin. Nah, kenapa data rekam medik ini dibutuhkan? Karena penting banget buat kita mengetahui untuk pasien-pasien yang anemia, itu resiko terjadinya perdarahan atonia uteri itu sangat besar. Jadi kemungkinan terjadinya atonia uteri itu bisa disebabkan karena adanya anemia. Jadi memang sebagian besar kejadian atonia uteri itu terjadi pada anemia sedang sampai dengan anemia berat. Makanya kita perlu melihat dan ngecek data rekam mediknya. Siapa tahu kadar hemoglobinnya anemia memang ya. Oke, kita lanjut ke soal UKOM dan SKB Bidan yang nomor 2 ya. Data objektif apakah yang harus ditambahkan pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita baru ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 20 tahun kala 4 di PMB dengan keluhan utama mengeluarkan darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaannya TD-nya 100/70. Nah, ini masih kasus ya, masih ada perdarahan 500 cc. Nah, kalau sudah ada perdarahan ini, kita harus melihat data objektif yang paling kita lihat itu adalah apa coba? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yaitu jawabannya kontraksi uterus. Jadi kalau ada perdarahan, kita itu langsung lihat kontraksinya gimana, tinggi fundus uterinya gimana, terus apakah ada robekan jalan rahir di sana, terus kalau misalkan nggak ada, apakah mungkin ada sisa plasenta di sana. Jadi kita harus cari dulu. Nah, kalau di sini jawabannya itu adalah data objektif kontraksi uterus. Kalau hemoglobin, kita nggak ngecek hemoglobin lagi ya, kita cuma lihat ke data rekam medik, rasa nyeri juga enggak. Nah, jenis perdarahannya seperti apa itu kita nggak lihat juga. Kalau riwayat persalinan itu pakai data subjektif. Oke. Nah, kita lanjut ke soal UKOM dan SKB Bidan yang nomor 3. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Sekilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya. Ini masih kasus yang tadi ya, mengeluarkan darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaannya perdarahannya 500 cc dan uterusnya lembek. Uterusnya lembek atau uterus tidak berkontraksi itu disebut dengan atonia uteri. Kalau robekan jalan rahir itu adanya perdarahan, adanya rasa nyeri, tapi kontraksi uterusnya itu kuat. Kalau retensio sisa plasenta itu kontraksinya ada, tapi TFU-nya masih tinggi. Kalau inversio uteri itu TFU-nya nggak bisa diraba karena TF uterusnya itu kebalik. Kalau ruptur uteri itu tanda-tandanya itu ada seperti lekukan dan perdarahannya itu mengucur seperti keran. Beda kalau misalkan atonia uteri itu mengucur kerannya, perdarahannya itu sedikit tapi nggak kayak keran deres gitu. Beda kalau ruptur uteri itu dia deres gitu ya. Oke, kita ke soal UKOM dan SKB Bidan yang nomor 4. Masalah potensial apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya ya. Seorang perempuan umur 20 tahun, ini masih kasus yang tadi ya, adanya perdarahan dan uterusnya lembek. Jadi kasus atonia uteri. Kalau atonia uteri itu masalah potensialnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah shock hipovolemik. Ini masih kayak yang tadi ya. Kalau shock hipovolemik itu shock hipo, kekurangan darah.
Shock hipovolemik itu kekurangan darah, kalau shock septic itu karena adanya infeksi, kalau neurogenik itu karena adanya nyeri, kalau kardiogenik itu karena ada serangan jantung, anafilaktif bisa karena makanan atau obat, intinya karena alergi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 5 ya. Nah, langkah awal apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Nah, kita sekilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 20 tahun P1A0, ini masih pada kasus yang sama ya. Jadi ini ada perdarahan dan uterusnya lembek. Maka langkah awal yang pada kasus tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka langkah awalnya adalah pasang infus 2 jalur gitu. Nah, pasang infus 2 jalur ini merupakan penanganan awal untuk kasus perdarahan sebelum kita melakukan penanganan yang lainnya gitu ya. Oke, saya masih pakai bukunya WHO, POGI dan IBI, yang ini buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. Nah, ini adalah algoritmanya. Jadi kalau misalkan terjadinya perdarahan lebih dari 500 mili setelah plasenta lahir, ini kemungkinan akan menyebabkan masalah shock, dan penanganan yang harus dilakukan itu adalah dengan pertama kali memasang infus 2 jalur, beri cairan infus 1 liter ya. 1 liter itu pasti 2 jalur dimasukkannya. Oke. Karena pelabot infus itu isinya setengah liter masing-masing pelabot infus ya. Kita ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 6. Langkah selanjutnya, apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 20 tahun, ini masih kasus yang tadi, uterusnya lembek, bidan itu sudah melakukan masase, dia sudah kasih infus 2 jalur dan dia sudah melakukan masase. Maka langkah yang selanjutnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah memberi oksitosin 20-40 unit dalam 1 liter dalam 2 jalur itu ya. Jadi masing-masing 10 unit dalam tiap jalurnya. Nah, ini sesuai dengan pedoman penata laksanaan atonia uteri. Jadi kita akan melakukan masase, kemudian kita infus. Pada saat infus itu kita pasang 20-40 unit dalam 1 liter cairan kristaloid. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 7. Berapa lamakah asuhan tersebut dilakukan? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Ini masih kasus perdarahan yang tadi. Bidan telah melakukan penanganan awal. Jadi sudah dimasas, sudah dilakukan pasang infus, sudah dipasang oksitosin. Nah, sekarang akan melakukan KBI. Jadi berapa lama sih KBI itu dilakukan? Jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 5 menit ya. Kita melakukan penata laksananya selama 5 menit. Nah, ini sudah sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Jadi lakukan pasang kondom kateter atau KBI selama 5 menit. Jadi kita boleh KBI, boleh pasang kondom kateter, boleh selama 5 menit itu ya. Nah, nanti kalau untuk materi tentang kondom kateter sendiri, kalau misalkan teman-teman butuh, komen aja di bawah ya. Oke. Kita ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 8. Sampai pada posisi manakah kepalan pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 20 tahun kala 4 di PMB dengan keluhan utama mengeluarkan perdarahan. Ini masih kasus yang tadi ya. Saat bidan melakukan KBI, punggung jari tangan kanan mengepal. Nah, jadi kan pada saat tangan masuk secara obstetrik, dia akan merubah tangannya menjadi kepalan. Nah, kepalan itu titiknya sampai di mana sih? Oke, kita jawabannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah fornix anterior. Jadi di sini ya. Di sini kan kita melakukan di sini kan kita sampai fornix anterior. Nah, ini kita memasukkan tangan posisi obstetrik ke lumen vagina, ubah menjadi kepalan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior dan dorong segmen bawah terus ke arah kranio anterior. Jadi benar ya, sampai ke fornix anterior. Oke,
Kita ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 9 ya. Langkah selanjutnya apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Kita ke sekilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya. Ini masih kasus yang tadi, perdarahan, uterusnya lembek, bidan melakukan KBI dan uterus mulai kontraksi. Jadi kalau udah ada KBI, sudah ada uterus mulai kontraksi, kita harus ngapain ya? Maka jawabannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah tetap melanjutkan KBI gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pedomannya. Tetap berikan tekanan sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Nah, jika sudah mulai kontraksi, pertahankan posisi tersebut hingga uterus berkontraksi dengan baik. Biasanya kita mempertahankan ini selama 2 menit. Pokoknya kalau udah ada kontraksi jangan langsung dilepas. Biarkan dulu selama kurang lebih 2 menit gitu ya kontraksi. Jadi kita jawabannya tetap melanjutkan KBI, tetap mempertahankan KBI-nya ya. Oke, kita ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 10. Langkah selanjutnya, apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Seorang perempuan umur 20 tahun. Nah, ini masih kasus perdarahan yang tadi, uterusnya lembek, bidan melakukan KBI selama 5 menit namun uterus tidak kontraksi. Jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah asisten melakukan KBE gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pedomannya. Jika uterusnya tidak berkontraksi setelah 5 menit, lakukan KBE, kompresi bimanual eksterna oleh asisten keluarga. Bidan ngapain? Bidan di sini dia menyiapkan rujukan, memberikan info konsen pada keluarga, mencari tempat rujukan dan menyiapkan tempat dan memastikan bahwa kondisi ibu itu berjalan baik sampai ke titik rujukan. Atau biasanya bidan bisa menggunakan kondom kateter atau menyiapkan kondom kateter ya selama dilakukan KBE ini. Oke, nah ini pedomannya. Oke teman-teman, udah betul berapa di video ini? Sudah pahamkah tentang atoni uteri? Komen aja di bawah ya betulnya berapa. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat untuk teman-teman, yuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.